أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat bermanfaat. Sebuah kitab yang kita harapkan manfaatnya besar, yaitu kitab Ad-Da' wad-Dawa. Kitab Ad-Da' wad-Dawa yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kitab ini juga dikenal dengan nama lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jadi kitab ini lebih dikenal dengan Ad-Da' wad-Dawa. Apa arti Ad-Da'? Ad-Da' itu artinya penyakit. Ad-Dawa artinya obat. Jadi kitab ini menjelaskan tentang sebuah penyakit, lalu apa obatnya. Kemudian sebahagian ulama peneliti manuskrip kuno terdahulu, nah ternyata didapati nama lain daripada kitab ini. Nama lainnya adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Yaitu kitab ini berjudul dengan Al-Jawabul Kafi, jawaban yang sempurna untuk orang-orang yang bertanya tentang obat penyembuh. Jadi buku ini tertulis karena ada seseorang yang datang kepada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi ada seorang laki-laki yang minta nasihat, minta penjelasan, minta solusi. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengatakan, alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratuhu. Seorang laki-laki ini mengatakan bahwa saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian. Dia tidak sebutkan di sini ujiannya apa. Yang penting kata beliau, saya ditimpa suatu ujian. Yang ujian ini diketahui apabila terus-menerus ada pada diriku, maka akan rusak dunia dan akhiratku. Ini berarti permasalahannya sangat besar. Berarti ujian yang menimpa seorang laki-laki ini begitu besar
Sampai-sampai beliau mengatakan, apabila ujian ini terus-menerus menimpaku, maka akan merusak dunia dan akhiratku. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin. Bahkan laki-laki ini sudah berusaha keras mencoba untuk melawan, mencoba untuk membuangnya, mencoba untuk menepis ujian tersebut dengan berbagai macam cara. Fama tazdadu illa tawaqqudan wa shiddah. Tapi gagal. Usaha itu gagal. Bahkan ujian tersebut semakin bertambah dan semakin parah keadaannya. Famal hila fi daf'iha wa mat tariqu ila kashfiha. Kata laki-laki ini bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk menghindari ujian tersebut? Apa upaya yang harus aku lakukan untuk terhindar dari ujian ini? Lalu beliau mengatakan, farahimahullahu man a'ana mubtaliyan. Sungguh rahmat Allah bagi orang yang bisa memberikan solusi dari ujian ini. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba manakala hamba tersebut menolong saudaranya. Baik. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari satu pertanyaan ini tadi, seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu Qayyim tadi, lalu dijawablah oleh Syekh Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menjadi satu kitab ini yang disebut dengan kitab Ad-Da' wad-Dawa. Jadi luar biasa. Satu permasalahan yang ditanyakan kepada seorang alim ulama, lalu jawaban dari permasalahan itu menjadi satu karya yang sangat bermanfaat untuk kita kaji. Ini satu pertanyaan. Bayangkan kalau ini mungkin ada di zaman kita yang penuh dengan masalah. Kita ini kan hidup penuh dengan masalah. Dan bukan 1, 2, 3 masalah yang kita hadapi. Nah, ketika itu ditanyakan kepada beliau, akan menjadi berapa karya buku yang bisa beliau tulis. Maka penting bagi kita untuk mengkaji kitab ini, karena kitab ini membahas tentang bagaimana bahayanya sebuah penyakit. Bahkan penyakit ini akan bisa hilang dengan doa diantaranya. Walaupun ada usaha-usaha yang kita lakukan, yang kita tempuh usaha tersebut untuk menghilangkan penyakit ini, tapi ingat bahwa jangan sampai kita meninggalkan doa. Nanti di kitab ini juga dijelaskan syarat-syarat agar doa itu diterima, penghalang-penghalang doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penghalang yang sangat besar dari terhalangnya doa kita untuk dikabulkan oleh Allah adalah maksiat. Nanti juga dijelaskan bahaya-bahaya tentang maksiat, macam-macam maksiat, apa saja dampak maksiat terhadap rumah tangga, terhadap anak, terhadap diri sendiri. Ini akan dibahas dalam kitab ini. Jadi sangat detail nanti rincian-rincian terkait dengan masalah maksiat. Lalu kemudian beliau juga membahas dalam kitab ini tentang penyakit-penyakit hati. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini seorang alim yang begitu besar, keilmuannya sangat luas. Jadi kalau beliau berbicara di setiap disiplin ilmu, beliau sangat menguasai. Kalau beliau berbicara tentang Al-Quran, tafsir, seakan-akan beliau itu adalah ulama tafsir. Kalau beliau berbicara tentang fikih, jadi beliau itu sangat analisisnya sangat luas sekali. Kalau beliau berbicara fikih, seakan-akan beliau itu faqih, seorang ahli fikih. Kalau beliau berbicara tentang akidah, seakan-akan beliau ini adalah seorang ulama yang menguasai tentang akidah. Bahkan beliau ini menguasai tentang firqah-firqah, golongan-golongan yang ada dalam Islam. Ya, beliau sebutkan golongan A, B, C, Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, kesesatan-kesesatannya, bantahan terhadap kesesatan-kesesatan tersebut. Jadi sangat luar biasa beliau di dalam
berbicara di setiap disiplin ilmu. Dan diketahui bahwa Al-Imam Ibnul Qayyim ini tidak hanya menguasai keilmuan agama saja, tidak hanya menguasai ilmu syar'i. Bahkan beliau juga dikenal dengan seorang ulama yang menguasai ilmu kedokteran. Jadi Tibbun Nabawi, beliau menulis buku khusus tentang itu, tentang kesehatan-kesehatan. Jadi para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah berpanjang lebar terkait dengan biografi seorang alim Al-Imam Ibnu Qayyim ini, karena beliau sudah tidak diragukan lagi tentang kemasyhurannya. Beliau ini sangat masyhur sekali, sangat dikenal sekali. Nama beliau sering kita dengar. Kita akan membahas inti daripada pembahasan kitab ini. Apa tadi inti pembahasannya? Inti pembahasannya adalah seorang laki-laki yang datang kepada beliau lalu bertanya tentang satu masalah yang menimpa seorang tersebut, lalu meminta solusi. Kira-kira apa solusinya? Baik, dijawab oleh Al-Imam Syekh Al-Alim Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kata beliau, jawaban daripada pertanyaan itu, alhamdulillah, sabata fi sahih al-Bukhari. Kata beliau, saya memuji Allah Subhanahu wa taala, permasalahanmu itu tenang. Jawabannya ada di Sahih Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali bersamaan dengan itu Allah juga turunkan obatnya. Jadi laki-laki yang bertanya tentang permasalahan hidupnya, ujian, cobaan yang menimpa seorang itu, ini dianggap penyakit. Ini penyakit. Tapi ingat, tidak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah kecuali ada obatnya. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Al-Imam Muslim, hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa ad-da'i bara'a bi idznillah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa ad-da, apabila seseorang itu ketika ditimpa penyakit lalu diberikan obat sembuh dari penyakit tersebut, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ingat. Yang perlu kita garis bawahi, betul setiap penyakit ada obatnya. Tapi ingat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa obat yang menyembuhkan penyakit itu atas izin Allah. Karena banyak saat ini sebagian kaum muslimin salah kaprah. Mereka mengira bahwa sakit yang mereka derita lalu sembuh itu karena obat. Ini bisa merusak akidah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bara'a bi idznillah, dia sembuh itu karena atas izin Allah. Maka ada pembahasan-pembahasan khusus tentang akidah bahwa tidak boleh seseorang menyandarkan kesembuhannya karena obat, semata-mata karena obat. Ini jatuh kepada syirik kecil. Kan kadang ada orang yang berucap, ayo kita ke rumah ibu fulana itu. Berkunjunglah ke rumah ibu fulana. Tanya cerita, wah udah mulai membaik nih. Iya udah mulai membaik. Karena, disebutkan, dilanjutkan. Karena resep dari dokter fulan itu sangat manjur sekali. Ketika saya minum obat ini, langsung saya sembuh. Ada pengaruh dari kesehatan saya. Jadi kesehatan saya sudah mulai membaik karena resep obat dari dokter fulan itu. Ini ucapan kata para ulama bisa jatuh kepada syirik kecil. Kenapa? Karena dia menyandarkan
kesembuhannya itu karena obat. Ya kecuali kalau memang di dalam hatinya mengatakan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ini tidak ada pengaruh terhadap akidahnya, insyaallah. Tapi kalau dia semata-mata menyandarkan kesembuhan itu karena obat tersebut, ini jatuh pada syirik kecil. Apalagi kalau seseorang itu berobat dengan sesuatu yang secara syar'i itu tidak ditetapkan, atau secara medis itu bukan obat, maka ini bisa jatuh kepada syirik besar. Apa ini contohnya? Berobat dengan sesuatu yang bukan syar'i, atau dia berobat juga bukan dengan secara medis, secara penelitian medis itu obat bukan menyembuhkan penyakit tertentu. Bahkan kalau diteliti tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya antara penyakit dengan obat tersebut. Ini bisa jatuh kepada syirik besar. Ini banyak kadang kita dapati pada kaum muslimin yang di daerah-daerah. Anaknya sakit perut. Obatnya apa? Benang hitam, biru, kuning. Jadi 3 warna diikatkan di lengannya. Pernah dapatkan itu ibu-ibu? Pernah menemukan itu? Kadang dikalunginnya di leher anak tersebut. Kadang dikalunginnya di pinggang anaknya. Anaknya demam. Anaknya sakit kepala. Obatnya kadang sesuatu yang tidak secara syar'i tidak dijelaskan, atau secara ilmu medis juga tidak didapatkan keterangan dari dokter bahwa itu bisa menyembuhkan. Lalu diambil perkara itu menjadi sebab untuk kesembuhan, maka ini bisa jatuh kepada syirik besar. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada hadis Usama bin Syarik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifaan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ia yang mengetahui perkara itu, dialah yang mengetahuinya, dan tidak semua orang yang mengetahui perkara itu ya dia tidak tahu gitu. Artinya kita tetap harus yakin bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Ini harus yakini. Ustadz, sekarang ini banyak penyakit yang belum ada obatnya. Bahkan sampai saat ini kita berada di masa pandemi, sampai saat ini belum ditemui obat dari penyakit tersebut. Sudah ditemui obat dari penyakit Covid ini? Belum sampai saat ini. Nah, apakah pernyataan ini membantah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap penyakit itu ada obatnya. Berarti pernyataan ini salah. Hadis yang menyatakan ini salah. Buktinya ada beberapa penyakit yang belum ditemukan obatnya. Sampai saat ini kita juga masih merasakannya. Ini keliru. Baca lanjutan hadisnya. Apa kata Salam? Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ya karena belum diketemukan aja obatnya, belum diketahui. Nah, nanti kalau ditemui, ya berarti orang tersebut sudah mencoba untuk menggali. Ketika dia gali, dia teliti, dia cek di laboratorium, kemudian keluarlah nanti obat. Berarti ada obatnya. Ada obatnya. Maka keyakinan ini harus ada pada diri kita yang menyatakan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Jadi adapun di masa ini yang kita belum temui, itu bukan karena tidak ada obatnya. Bukan karena tidak ada obatnya, tapi karena belum ditemui. Karena dalam masih proses pencarian, penelitian dari mana asal usul penyakitnya,
seperti apa bentuk penyakitnya, lalu kemudian nanti dicobalah untuk meneliti apa obatnya. Itu prosesnya panjang. Untuk penelitian medis prosesnya panjang. Jadi jangan katakan bahwa penyakit itu tidak ada obatnya, jangan. Karena seluruh penyakit ada obatnya. Ini sabda Rasul SAW. Tidak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah kecuali Allah menurunkan bersamaan dengan itu obatnya. Ini keyakinan yang wajib untuk kita pahami. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Apa itu? Kematian. Di antaranya sebelum kematian apa? Tua, betul. Penyakit tua itu nggak ada obatnya. Biasanya kalau kita udah mulai sampai usia tua nih, itu kan badan udah sakit-sakitan, tenaga udah berkurang, pandangan mata udah rabun, ya kan? Ini kan penyakit. Nah, penyakit ini tidak ada obatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Innallaha lam yadh' da'an illa wadha'a lahu shifaan." Sesungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali ada obatnya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Lalu para sahabat bertanya ketika itu, "Ya Rasulullah, ma huwa?" Apa penyakit itu ya Rasulullah? Rasul bersabda, "Al-haram." Al-haram yaitu tua, usia tua. Haram ini usia di mana seseorang sudah sampai pada derajat pikun. Pikun, tahu pikun Ibu ya? Kadang dia berucap, dia nggak sadar apa yang diucapkan. Dia bertindak, dia berbuat, tapi dia nggak sadar ketika itu dia melakukan itu. Bahkan ada seorang yang pikun misalnya mengerjakan sholat, dia nggak tahu berapa hitungan jumlah rakaat yang udah dia lakukan. Dia sholat asar tapi ngerjainnya 2 rakaat. Dia sholat subuh tapi dia ngerjainnya 4 rakaat, 6 rakaat, nggak selesai sholatnya. Ada yang seperti itu. Ini penyakit haram. Penyakit pikun, penyakit tua. Yang ini udah nggak ada obatnya. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa hadha ya ummu adwa'il qalbi war ruhi wal badani wa adwiyatiha." Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan penyakit di sini umum ya. Tidak hanya penyakit fisik, tidak hanya penyakit badan. Beliau ingin menjelaskan dalam kitab ini juga termasuk penyakit hati. Penyakit hati juga ada obatnya. Penyakit jiwa juga ada obatnya. Penyakit fisik badan kita juga ada obatnya. Contoh dari penyakit hati apa nih contohnya? Hati berpenyakit. Kita sering mendengarkan hati berpenyakit. Apa sih penyakit hati ini biasanya? Iya. Apa? Hasad, dengki, sombong, ya kan? Ujub, riya, bakhil juga termasuk, pelit juga termasuk. Itu termasuk penyakit hati. Dan itu tentu ada obatnya. Jadi yang kita jelaskan nanti dalam kitab ini bukan hanya sekedar penyakit fisik ya. Bukan penyakit sekedar sakit mata, sakit telinga, bukan ini yang akan difokuskan dalam kitab ini. Bahkan lebih cenderung kepada penyakit hati, kemudian penyakit jiwa. Nah, contoh penyakit jiwa apa biasanya? Stres, cemas ya kan? Gelisah. Apa? Galau. Depresi, ya kan? Kadang dia itu saking galaunya ada pola pikir, perasaan, perilakunya itu udah nggak sesuai dengan kebanyakan orang. Banyak orang yang melakukan itu. Jadi dia mengucap ucapan, dia berbuat, bahkan dia berperilaku itu berbeda dengan kebanyakan orang. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang sampai berhalusinasi. Jadi dia seakan-akan mendengar, melihat, merasa
sesuatu yang sebenarnya tidak diketahui oleh orang, nggak ada hal yang nyata di tengah masyarakat, dia seakan-akan melihatnya. Ini penyakit. Dia mendengar sesuatu yang orang nggak dengar gitu. Ini penyakit jiwa. Kadang ada orang yang malah berbangga diri dengan itu. Katanya anak saya punya indera ke berapa? Ke-6 katanya. Anak saya punya indera ke-6. Kenapa kok bisa punya indera ke-6? Maksudnya apa ini? Anak saya itu bisa tahu sesuatu yang belum terjadi. Pernah dengar itu, Ibu? Bahkan ada yang mengatakan lagi, dia menganggap itu kelebihan, anaknya bisa melihat jin, berinteraksi dengan jin. Bukan, itu bukan kelebihan. Itu adalah penyakit yang harus diobati. Kalau dia meyakini bahwa dia tahu sesuatu yang gaib, yang belum terjadi, sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang akan terjadi, dia sudah tahu, ini penyakit, ini harus diobati. Ini anak harus diruqyah. Karena nggak ada di zaman Nabi orang yang tahu sebelum terjadi. Jangankan para sahabat ya, Nabi SAW saja nggak tahu sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang akan datang belum terjadi. Rasul nggak tahu kecuali diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya Rasul SAW tahu hal-hal yang gaib, ya Rasul SAW pasti akan terhindar dari mara bahaya. Kita tahu bahwa Rasul SAW pernah mengalami kekalahan pada perang apa itu? Pada perang apa? Perang apa Ibu? Rasul pernah mengalami kekalahan. Bahkan di peperangan tersebut Rasul SAW terluka parah, giginya patah, wajahnya kena sabatan pedang, bahkan pedang yang menyayat wajah Rasul itu kepingannya nancap di wajah Rasul. Bayangkan, puluhan sahabat tewas, mati syahid di medan perang. Itu peperangan apa? Peperangan Uhud. Peperangan apa? Peperangan Uhud. Kalau Nabi SAW tahu bahwa suatu ketika perang ini akan merugikan kaum muslimin, akan mencelakakan Rasul SAW, akan merenggut nyawa para sahabat, kira-kira Rasul SAW akan lanjutkan peperangan itu atau dibatalkan oleh Rasulullah? Kira-kira dibatalkan oleh Rasulullah peperangan itu atau dilanjutkan? Kalau Rasul tahu bahwa ini akan merugikan kaum muslimin, batalkan. Berarti menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara yang gaib. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara yang gaib. Nah, di zaman kita, Masya Allah, banyak sekali yang mengaku tahu perkara-perkara yang belum terjadi. Pernah suatu berita yang menjelaskan seorang ahli ramal ya. Dan ini terkenal, peramal ini terkenal di beberapa stasiun TV, dia sering diundang untuk mencoba meramal nasib orang lain, meramal rizki orang lain, meramal bagaimana masa depan orang lain. Tapi dia tidak bisa meramal keadaan dan masa depan dan apa yang terjadi pada dirinya. Dia nggak tahu. Ini terjadi pada tukang ramal. Masa iya dia bisa meramal orang lain tapi dia tidak tahu nasibnya ke depan seperti apa? Ini kan pembodohan. Ini pembodohan dan ini adalah suatu hal yang merugikan kaum muslimin. Baik, para hadirin mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penyakit adalah kebodohan. Jadi kebodohan itu termasuk penyakit yang harus disembuhkan. Apa obat daripada penyakit bodoh ini? Bertanya. Baik, kita akan bacakan satu asar, satu hadis yang menjelaskan bahwa penyakit ini adalah kebodohan ini adalah penyakit dan obatnya bertanya kepada ulama.
Lihat hadis Abu Daud, hadis Jabir bin Abdullah. Bagi yang bawa bukunya, silahkan dilihat hadis tersebut. Saya tidak tahu kalau memang terjemahannya, tapi kalau buku aslinya di halaman 8. Kitab aslinya menjelaskan tentang halaman 8. Kalau terjemahannya halaman berapa, Ibu? Ada yang punya kitab? Halaman berapa? Tentang bahwa kebodohan adalah penyakit. Silakan dibuka bukunya. Halaman 7 ya. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, obat daripada penyakit bodoh ini adalah bertanya kepada ulama. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis Jabir bin Abdullah, beliau berkata, kharajna fi safarin, kami pernah keluar safar. Jadi ini cerita Jabir bin Abdullah. Kami pernah bersafar. Wa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Jadi ketika safar itu ada seorang laki-laki yang terkena batu di kepalanya sehingga melukai kepalanya. Summah talama fasa'ala ashabahu. Kemudian di malam hari dalam kondisi terluka dia mimpi basah. Mimpi basah. Bertanyalah dia kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada sahabat-sahabat. Lalu kata beliau, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah saya mendapatkan keringanan untuk bertayamum? Lihat bagaimana jawaban dari sahabat-sahabat ini. Ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Oh, kamu tidak bisa, tidak ada keringanan bagi kamu untuk bertayamum. Karena kamu masih mampu menggunakan air. Yang terluka tadi apa? Yang terluka kepalanya. Berarti kan sebagian besar anggota tubuhnya masih boleh terkena air. Jadi sahabat ini menjawab, nggak bisa, nggak ada rukso bagi kalian, bagi kamu hai laki-laki yang terluka kepalanya. Nggak ada rukso, nggak ada keringanan. Kamu masih mampu menggunakan air. Akhirnya apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut? Faghtasala famat. Dia pun mandi, dia gunakan air mengenai luka yang ada di kepalanya tadi, sebab karena itu dia pun meninggal dunia. Meninggal dunia. Lalu kemudian kisah ini dilaporkanlah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar kisah ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qatalahumullah. Mereka telah membunuh seorang laki-laki ini. Semoga Allah mencelakai mereka. Lihat, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, keburukan untuk para sahabat yang mereka memberikan fatwa, yang mereka memberikan jawaban, yang dengan jawaban itu mencelakai sahabat ini sampai sahabat ini meninggal dunia. Gara-gara apa? Gara-gara kebodohan. Kalaulah dia tidak tahu jawabannya, dia tinggal mengucapkan Allahu a'lam. Nanti kita tanyakan kepada Rasulullah permasalahan ini. Kami belum ada ilmunya. Bentarlah kita tanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain yang mungkin tahu jawabannya. Karena jawaban dari para sahabat, ini bukan 1-2 sahabat ya, dari para sahabat. Jadi karena jawaban dari para sahabat ini yang mereka keliru dan salah, mengakibatkan sahabat yang terluka kepalanya ini tadi meninggal dunia. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala sa'alu idza lam ya'lamu?" Kenapa kalian tidak bertanya? Kalau kalian tidak tahu, bertanya, kata Rasul. Fa innama syifa'ul 'ai as-su'al. Karena obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Wa innama kana yakfi an yatayammam wa ya'sir atau ya'sib ala jurhihi kharqah. Kata Rasul sallam, sebenarnya tadi cukup bagi laki-laki itu untuk bertayamum. Ya, yang dia lakukan, kepalanya yang sedang luka, yang sedang yang sedang bocor karena batu, itu tinggal diperban saja, dibalut dengan perban, kemudian sirami seluruh anggota tubuhnya dengan air. Adapun bagian yang luka tadi yang diperban, bagian atas perbannya saja yang diusap air.
Harusnya seperti itu. Tapi karena mereka tidak bertanya, akhirnya memberikan jawaban yang salah, yang dengan itu mengakibatkan nyawa seorang sahabat hilang. Nyawa seorang sahabat melayang karena salah di dalam memberikan fatwa. Inilah bahayanya. Kenapa seseorang itu tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Baik para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang bisa menyembuhkan adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa. Syifa itu adalah penyembuh. Dia bukan sekedar obat ya. Dia bukan sekedar dawa. Jadi bedakan dawa dengan syifa. Kalau dawa ini dia obat. Obat itu belum tentu bisa menyembuhkan. Iya atau tidak? Kita sakit, demam nih. Kita datanglah ke klinik A misalnya, diberikan resep B. Nah, resep B ini, obat yang berupa resep B tadi, itu belum tentu kalau dikonsumsi oleh orang yang demam, belum tentu dia sembuh. Itu namanya dawa. Bahasa Arabnya dawa. Tapi kalau syifa ini dia penyembuh. Dia bukan obat, bukan sekedar obat, tapi penyembuh. Nah, dalam Al-Qur'an surah Al-Fussilat, surah Fussilat ayat 44 dan surah Al-Isra ayat 82, Al-Qur'an ini disebut dengan penyembuh. Penyembuh, dia bukan obat, tapi penyembuh. Kalau penyembuh berarti kemungkinan besar bahwa ketika itu digunakan wasilah untuk berobat, maka orang yang sedang sakit akan sembuh. Ini kemungkinan besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan." Andai kata kami jadikan Al-Qur'an itu berbahasa asing. Andai kata Al-Qur'an itu bukan berbahasa Arab. Laqalu laula fussilat ayatuhu. Mereka pasti akan mengatakan, kenapa sih tidak terperinci ayat-ayat di dalamnya? A'jamiyyun wa 'arabi. Apakah kalian menghendaki Al-Qur'an itu berbahasa asing sedangkan rasulnya orang Arab? Lalu kata Allah, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa." Katakanlah bahwa sesungguhnya dia Al-Qur'an itu untuk orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan sebagai penyembuh, sebagai syifa. Makanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat nanti ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini bisa menyembuhkan. Maka disebut dengan istilah yang kita kenal saat ini adalah ruqyah syar'iyyah, yang menggunakan bacaan Al-Qur'an di dalam proses penyembuhan penyakit. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Al-Qur'an yang dibacakan sebagai penyembuh di sini merupakan penyakit medis atau penyakit non medis? Penyakit non medis. Berarti kalau penyakit medis tidak bisa disembuhkan dengan bacaan ruqyah? Bisa. Berarti Al-Qur'an ini tidak hanya menyembuhkan penyakit non medis saja, tapi juga menyembuhkan penyakit medis. Maka dalam sebuah riwayat nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana seorang Sayyidul Qaryah ini pemuka tokoh di kampung tersebutlah, disengat oleh binatang yang berbisa. Lalu nanti ada sahabat yang membacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah, tidak berapa lama dibacakan, selesai, diludahi tempat di area di mana tersengat kakinya tersebut. Kemudian si pemuka tokoh kampung ini langsung sembuh karena dibacakan Al-Fatihah tersebut. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ketika dibacakan kepada orang yang sakit itu tidak hanya penderita penyakit non medis, tapi penyakit medis pun bisa
digunakan untuk penyembuh. Al-Quran itu bisa digunakan untuk penyembuh. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya, hadis Abu Sa'id. Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, kami meriwayatkan hadis ini dari beberapa sahabat ya. Beliau mengatakan, menceritakan ada sekelompok sahabat. Jadi beberapa sahabat, sekelompok sahabat. Mereka pergi bersafar. Manakala mereka sampai di suatu daerah, satu tempat, mereka ingin dijamu lah. Namanya mereka tidak kenal, sampai di suatu tempat, suatu desa, mereka dalam kondisi lapar, mereka dalam kondisi membutuhkan makanan. Para sahabat ini datang ke suatu kampung minta dijamu. Minta dijamu, minta diberikan makanan, minta diberikan minuman. Tapi orang kampung tersebut enggan. Enggak ada yang mau menjamu sahabat ini. Lalu kemudian mendengarlah sebuah berita bahwa pemimpin kampung tersebut dalam kondisi sakit, disengat oleh kalajengking dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat tidak disebutkan binatang yang menyengatnya itu apa, tidak disebutkan. Yang penting binatang yang berbisa. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sibuklah orang-orang kampung ini ingin menyembuhkan tuannya, ingin menyembuhkan tokohnya. Mereka sudah melakukan berbagai cara, upaya untuk menyembuhkan tokohnya tadi ini, tidak berhasil, gagal. Mereka teringat ada sekelompok para sahabat yang masih berada di kampung itu. Kata tokohnya tadi, kata tuannya, cobalah kalian tanyakan itu beberapa rombongan tadi itu, barangkali ada di antara mereka yang bisa mengobati. Lalu kemudian datanglah utusan untuk menemui para sahabat ini. Ditanya, siapa di antara kalian yang bisa mengobati? Kata mereka, para sahabat ini, kami tidak akan mengobati tuan kalian kecuali kalian harus menyepakati dulu, kita buat perjanjian, kami akan mengobati tuan kalian, tapi kalian harus menjamu kami. Tapi kalian harus membayar kami dengan segerombolan beberapa ekor kambing, beberapa ekor domba. Kata utusannya, baik, kita sepakat. Nanti kalau tuan kami sembuh dari penyakit tersebut karena apa yang kalian lakukan, upaya pengobatan yang kalian lakukan, maka kami akan berikan beberapa ekor kambing untuk kalian. Baik, kesepakatan itu pun sudah disetujui oleh dua belah pihak. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat yang mencoba untuk mengobati tuannya ini. Apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat tersebut? Dia ludahi area di mana tempat anggota tubuh yang tersengat binatang tadi. Setelah itu dia bacakan Al-Fatihah. Cuma membacakan Al-Fatihah. Baca alhamdulillahirabbil alamin sampai terakhir waladdallin amin. Kemudian faka'annama nushita min iqalin fantalaqa yamshi wa ma bihi qalbah. Di dalam riwayat ini diceritakan setelah selesai membaca Al-Fatihah itu, tuannya ini tadi, seorang tokoh di masyarakat tadi, langsung tidak merasakan sesuatu apapun. Hilang penyakitnya, nyeri, rasa nyeri yang menyebabkan sengatan binatang tadi itu hilang sama sekali. Enggak berbekas. Luar biasa. Keyakinan dan kekuatan keimanan sahabat tatkala ingin mengobati tokoh ini. Kata dilanjutkan riwayatnya, qala ba'duhum iqtasimu. Udah, bagikan tadi yang kita sudah sepakati, beberapa hadiah berupa beberapa gerombolan, beberapa ekor kambing, berikan kepada mereka para sahabat tersebut. Faqala alladzi raqa, kemudian berkata sahabat yang meruqyah tadi, la naf'al hatta na'tiyan nabi sallallahu alaihi wasallam fanadhkuru lahu alladzi kan fananzur bima ya'muruna. Kami enggak jadi ambil hadiah tersebut. Kami enggak jadi ambil hadiah itu. Kami harus datang dulu ke Nabi, kami harus bertanya dulu kepada Nabi apa yang harus kami lakukan dari hadiah tersebut. Boleh atau tidak kami menggunakan hadiah itu. Jadi sebagian sahabat nggak mau terima nih.
Kan tadi kesepakatannya apa? Kalau sembuh, hadiah ini untuk para sahabat. Nah, sebagian sahabat gak mau nerima, karena ini kan perkara yang belum pernah diajarkan oleh Nabi. Belum pernah diajarkan oleh Nabi. Jadi kami nggak berani bertindak. Kami harus bertindak pada sesuatu yang sudah ada ketetapannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mereka datanglah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian itu, bagaimana mereka ketemu di suatu kampung mengobati tokoh yang ada di kampung itu, diberikanlah mereka hadiah. Nah ya Rasulullah, kira-kira apa yang kami lakukan ini sudah benar atau tidak? Lalu Rasul bertanya kembali kepada para sahabat itu, wa ma yudrika annaha ruqyah? Yang kamu yang tadi yang melakukan ruqyah, kata Rasulullah, dari mana kamu tahu bahwa itu adalah ayat yang bisa dibacakan untuk ruqyah? Lalu sahabat ini bertanya, sahabat ini menjawab, qala qad asabtum faqtasamu wa wadribu li ma'akum sahman. Sungguh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu lakukan ini wahai para sahabat sudah benar. Sudah benar, dan hadiah yang diberikan ini boleh dibagi-bagikan kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Silahkan bagi-bagi. Kalau bisa bagilah sedikit untukku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya juga mendapatkan saham. Kalau boleh saham dari beberapa ekor kambing itu berikan juga kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita atau hadis yang mengkisahkan tentang bahwa Al-Fatihah dapat menyembuhkan penyakit medis ini benar adanya. Jadi keliru kalau hanya menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an untuk penyakit non medis. Itu keliru. Maka ketika kita mengalami di keluarga kita atau kita sendiri mengalami penyakit medis, yang pertama sekali kita lakukan adalah kita berobat secara mandiri, tidak langsung ke rumah sakit atau ke klinik. Ya, kita langsung berdoa pada Allah. Ini pertama kita lakukan. Berdoa dulu kepada Allah. Kemudian apa yang bisa kita bacakan dulu. Ya, misalnya kita sedang sakit perut, kita sentuh bagian perut yang sakit, lalu kita bacakan apa yang sudah kita hafal dari Al-Quran, pakai itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, atau Mu'awwidzatain, ayat kursi. Ayat apa saja yang bisa bacakan. Kalau misalnya belum membaik, ya baru kemudian kita tempuh lagi usaha yang lain, ikhtiar pada usaha yang lain. Berobat ke medis, misalnya konsultasi dengan dokter. Nah, ini tahapan-tahapannya yang dilakukan. Tapi jangan lupakan tahapan syar'i di dalam menyembuhkan sebuah penyakit medis. Baik para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan oleh Ibnu Qayyim sendiri. Ibnu Qayyim pernah mengalami penyakit medis. Ketika itu beliau sedang berada di Mekah. Ini di Mekah. Beliau bercerita, saya sedang di Mekah ketika itu. Lalu saya terserang sebuah penyakit. Namun di saat itu saya tidak menemui dokter. Saya mencoba untuk mencari obatnya, saya pun tidak menemui obatnya. Kata Ibnu Qayyim, fakuntu u'alij nafsi bil Fatihah. Lalu aku mengobati diriku sendiri dengan membaca Al-Fatihah, kata beliau. Fa'ara laha ta'tsiran ajiban, dan saya mendapati pengaruh yang begitu luar biasa, mengagumkan. Jadi bacaan Al-Fatihah itu ternyata betul-betul memberikan pengaruh terhadap kesehatan beliau. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman, dan aku berbagi pengalaman ini kepada orang-orang yang apabila berkonsultasi, kalau ada orang datang yang meminta pendapat, bertanya, mengalami penyakit, misalnya tertimpa musibah berupa penyakit, saya akan ajarkan, saya akan tawarkan mereka untuk membaca Al-Fatihah dulu. Fakana katsirun minhum yabra'u sari'an. Kata Ibnu Qayyim, banyak di antara mereka yang datang tadinya minta
bertanya obatnya apa dari penyakit ini, penyakit B, obatnya apa. Saya perintahkan mereka untuk baca Al-Fatihah saja. Kata Ibnu Qayyim, banyak di antara mereka yang sembuh dengan cepat karena bacaan Al-Quran, termasuk bacaan Al-Fatihah tersebut. Pertanyaannya, Ustaz, kami bukan hanya baca Al-Fatihah, beberapa surah pendek pun sudah kami baca. Ayat kursi sudah 10 bahkan 20 kali sudah kami baca. Tapi penyakit ini kunjung tidak sembuh. Ini ada apa? Ada apa sebenarnya? Kenapa kalau para ulama seperti Ibnu Qayyim, sahabat tadi, baca Al-Fatihah aja sudah cukup, kemudian sembuh penyakitnya? Nah, ini perlu diperhatikan, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, kata beliau, bisa jadi permasalahannya bukan pada Al-Qur'an yang dibaca, tapi pada keyakinan kita. Kadang kita cuma ya nyoba-nyoba, nggak ada keyakinan. Coba baca Al-Fatihah itu kepada anaknya yang sedang sakit. Nggak ada keyakinan, cuma pengen nyoba. Kalau nggak ada keyakinan ya nggak bisa sembuh. Atau bisa jadi kata para ulama, bukan juga pada penyakitnya, tapi pada kondisi orang yang membaca. Jadi pengaruh juga terhadap orang yang membaca. Kalau orang yang membaca adalah orang-orang yang ya bergelimang dengan maksiat juga, sulit juga untuk sembuh gitu. Karena kan ruqyah ini doa. Doa ini ya tentu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang soleh. Jadi yang menjadi masalah, kenapa tidak sembuh seseorang itu berobat dengan bacaan-bacaan ayat-ayat ruqyah syar'i seperti ini? Ya karena bisa jadi ada kemungkinan penerimaan orang terhadap ayat itu berbeda. Dia hanya sekedar mencoba. Ada juga yang terkadang permasalahannya pada si pembaca ayat itu. Ya kalau ini semuanya terpenuhi, jadi keyakinan terhadap Al-Quran tersebut adalah salah satu yang bisa menyembuhkan, itu betul-betul tertancap kuat pada dirinya keyakinan tersebut. Kemudian si pembaca, semangat yang membaca, akidah orang yang membaca tersebut betul-betul sahih, orangnya soleh, ya kemungkinan besar kesembuhan itu akan cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk kepada penjelasan tentang doa, kata beliau. Begitu juga dengan doa. Doa itu sama seperti seseorang berobat tadi dengan Al-Quran. Pertanyaannya, apakah ketika kita berdoa, doa kita itu langsung dikabulkan oleh Allah? Terkadang ada, iya kan? Terkadang ada doa kita itu langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi lebih banyaknya doa kita itu pengkabulannya ditunda oleh Allah, iya kan? Sama seperti itu juga lah orang ketika berobat dengan menggunakan Al-Quran. Bisa jadi ada pengaruh bacaan Al-Qurannya, tapi lama. Ada. Apalagi kalau penyakitnya yang non medis. Kalau penyakit non medis yang setan, jin sudah bersarang, sudah nyaman tinggal di tubuhnya, itu nggak bisa sekali baca, dua kali baca. Mungkin ibu-ibu sekalian pernah mengalami atau ada teman yang dulunya ya apa istilahnya bekerja sama dengan jin, yang berserikat, yang bersekutu dengan jin. Ketika dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mengeluarkan jin dalam tubuhnya, itu nggak bisa dengan 1 kali 2 kali baca. Iya atau tidak? Nggak bisa 2, 3, nggak bisa sebulan, nggak bisa 2 bulan, bahkan nggak bisa setahun 2 tahun. Lama. Kenapa? Karena memang jin yang sudah tinggal di tubuhnya itu sudah nyaman sekali.
Kemudian datang orang mau menggusur gitu. Menggusur rumahnya. Dia tinggal di badan manusia yang sudah nyaman, sudah jadi istana. Lalu kemudian istana yang sudah dia bangun begitu lama mau digusur, mau dihancurkan. Enggak semudah itu. Nah, begitu juga dengan doa. Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak serta-merta apa yang kita minta langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dikabulkan oleh Allah langsung saat itu, dan terkadang Allah tunda pengkabulannya. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa adalah permohonan kita untuk dijauhkan dari yang membahayakan kita dan berharap mendatangkan maslahat untuk kita. Itu doa. Kami ulangi, doa itu adalah sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang bahaya, yang membahayakan kita, kita harapkan untuk jauh pada diri kita. Dan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang maslahatnya ada pada diri kita. Itu doa. Maka kata para ulama, tatkala doa kita lemah, ini keadaan yang pertama nih. Keadaan yang pertama, kenapa doa kita ditunda pengkabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi sebab yang pertama adalah tingkat doa kita itu lemah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi konten isi doanya itu lemah. Apa maksud daripada konten atau isi doa itu lemah? Kata para ulama, isi dari doa itu adalah doa untuk menzalimi orang lain. Doa yang terkandung unsur kemaksiatan di dalamnya. Nah, doa seperti ini ya tidak dikabulkan oleh Allah. Masa ada orang yang berdoa agar temannya celaka? Ya Allah, saya tuh punya teman ibu fulana. Gak ada salah ibu fulana itu, dia doakan, ya Allah binasakanlah ibu fulana itu. Gak bisa doa seperti ini. Ini konten isi dari doanya. Ini yang menjadikan doa itu menjadi lemah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah. Yang menyebabkan doa itu ditunda atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lemahnya konsentrasi. Hati kita itu tidak menghadirkan isi dari doa tersebut. Jadi kurang konsentrasi, kurang khusyuk dalam berdoa. Mulutnya mengucapkan doa apa, hatinya melayang terbang kemana. Kadang dia membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ingatnya pasar. Gimana mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada tingkat kelemahan pada hati dan jiwanya dalam menghadirkan doa yang dia baca. Doa itu kan bukan bukan mantra. Jadi kadang banyak di antara kita menjadikan doa itu sebagai mantra. Membacanya udah kayak mantra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Gimana membaca doa seperti itu? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam benar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Orang kalau membaca mantra kan dia nggak tahu, nggak paham dia dengan apa yang dia baca. Pokoknya dia baca aja. Yang penting dari bacaan mantra itu akan mendatangkan A, B, C, akan menghadirkan jin A, jin B dari bacaan mantra itu. Itu mantra. Ini kita sedang baca doa. Kita sedang memohon kepada Allah. Apa yang kita mohonkan itu kita harus paham. Jangan hanya sekedar hafal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita hafal doa itu, tapi kita nggak paham. Nah, ini ada tingkat kelemahan di situ. Kelemahan inilah yang menyebabkan kenapa doa kita itu selalu diakhirkan atau mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus berusaha berupaya setiap doa yang kita minta kepada Allah itu usahakan untuk kita pahami. Kalaulah kita tidak paham
dengan apa yang kita baca dari doa-doa yang telah kita hafal. Mending kita baca, panjatkan doa kita kepada Allah dengan bahasa yang kita pahami. Lebih baik itu. Apa sih kebutuhan kita kepada Allah? Kebutuhan kita kepada Allah hari ini A, B, C, D. Udah, ungkapkan dengan bahasa yang kita pahami. Ya Allah, saya minta A, B, C, D. Tidak menggunakan bahasa Arab. Silahkan, itu lebih baik. Tapi kalau kita tahu bahwa A, B, C, D ini bisa terangkum dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka baca doa yang berasal dari Rasulullah, itu lebih baik. Karena kita tahu A, B, C ini, semua A, B, C ini terangkum di dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi. Baca doa yang diajarkan oleh Nabi tadi, sesuai dengan bahasa Arabnya, kalimatnya, baca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi juga harus diingat, pahami, minimal kalau tidak paham kata per kata dari doa itu, minimal garis besarnya kita paham gitu. Garis besar dari doa yang kita bacakan berbahasa Arab, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis, minimal garis besar dari doa itu kita paham. Itu minimalnya. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, terkadang kenapa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah atau telat pengkabulannya dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, bisa jadi ada penghalang. Penghalang doa kita itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa biasa yang diantara menghalangi pengkabulan doa ini? Biasanya apa? Ya, makan haram, kezaliman, kita menzalimi orang lain, kemudian kemaksiatan, banyak. Kemudian kelalaian tadi dalam berdoa, kita nggak fokus, nggak konsentrasi. Banyak hal-hal yang dapat menghalangi doa kita terkabul. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi yakin bahwa doa kalian itu dikabulkan. Yakin bahwa doa kalian itu dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yaqbal du'a man la yaqbalullah du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Rasul, ketahuilah bahwa Allah tidak menerima, tidak mengabulkan doa dari seorang yang memiliki hati yang lalai, hati yang tidak konsentrasi, yang dia tidak memahami makna daripada doa itu, atau dia paham makna dari doanya tapi apa yang diucapkan tidak sesuai dengan hati yang terlintas. Kadang mulutnya meminta, ya Allah berikanlah kesehatan pada diriku, tapi hatinya ingat pada sesuatu hal yang berbeda. Ini juga terkadang menghalangi doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang menghalangi terkabulnya doa itu adalah memakan makanan yang haram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu thayyib. Thayyib ini apa? Baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya kita, orang-orang yang beriman ini, diperintahkan oleh Allah dengan apa yang dulu pernah Allah perintahkan kepada para rasul. Apa perintah Allah kepada para rasul? Kata Allah, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'lamu salihah wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim." Kata Allah memerintahkan para rasul, wahai para rasul, makanlah makanan yang tayyibat, makanan-makanan yang baik, wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Lalu kemudian Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman. Sekarang perintahnya kepada orang-orang yang beriman. Tadi perintahnya kepada siapa? Para rasul. Sekarang perintahnya kepada orang beriman, termasuk kita. Apa perintah Allah?
kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rizki yang Allah berikan kepada kalian yang baik-baik. Makanlah yang baik-baik dari apa yang Allah rizkikan. Yang baik-baik ini maksudnya yang halal. Yang baik ini tingkatnya lebih tinggi daripada halal. Biasanya kalau dia sudah baik itu dianggap halal. Tapi yang halal belum tentu baik. Jadi kalau disebutkan thayyibat, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, apa yang dirizkikan oleh Allah, ini sudah barang tentu halal. Baik. Perintah itu Allah perintahkan kepada orang-orang beriman. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya. Lihat. Hadis yang dilanjutkan oleh Rasul sallallahu setelah membaca dua firman Allah tadi di atas. Kata Rasulullah, "Ar-rajulu yutilus safar ash'ath aghbar." Ada seorang laki-laki yang melakukan safar yang begitu panjang, sampai-sampai rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, pakaiannya berdebu. Yamuddu yadahu ilas sama, dia pun mengangkat tangannya ke atas langit. Ya Rabb, ya Rabb, dia pun bertawassul dengan mengucapkan kalimat, wahai Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghuzziya bil haram, dia tumbuh besar, berkembang dengan harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan oleh Allah? Gimana kok bisa? Bagaimana mungkin Allah SWT bisa mengabulkan doanya? Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia tumbuh besar dengan perkara yang haram. Padahal kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh laki-laki ini tadi, dia sudah memenuhi adab-adab dalam berdoa. Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini tadi sudah memenuhi adab-adab dalam berdoa. Bahkan dia sudah melakukan perkara-perkara yang apabila itu dilakukan akan cepat pengabulan doanya. Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Safar. Kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa safar itu adalah salah satu di mana seseorang apabila berdoa, doanya akan dikabulkan. Itu di antara waktu di mana seseorang bisa berdoa, kemudian kemungkinan besar doanya dikabulkan adalah ketika safar. Makanya sangat dianjurkan sekali ketika seorang bersafar, perbanyak doa. Ketika bersafar bepergian, perbanyak doa. Karena di waktu itu adalah waktu di mana doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, laki-laki ini disebutkan oleh Rasulullah sedang bersafar. Kemudian ash'ath wa aghbar, kondisi dia sederhana sekali. Kondisi dia lemah sekali. Rambutnya acak-acakan, badannya dipenuhi dengan debu. Ini kan kondisi yang sederhana sekali. Ini kondisi di mana orang tersebut lemah. Dan ketika seorang dalam kondisi lemah ini, kemungkinan doanya juga akan kuat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, lihat. Yang ketiga, yamuddu yadahu ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ini kan adab dalam berdoa. Mengangkat tangannya ke langit. Kemudian yang keempat, dia bertawassul dengan nama-nama Allah. Di antara yang mengkabulkan atau menyegerakan pengkabulan doa seseorang itu adalah ketika dia bertawassul dengan nama-nama Allah. Dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, lalu kemudian dia minta kepada Allah doa yang dia ingin panjatkan kepada Allah. Lihat 4 adab yang telah dia lakukan. Bahkan 4 adab ini merupakan pendorong, pendongkrak agar doanya itu cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kenapa 4 yang dia miliki itu tidak menyebabkan doanya dikabulkan oleh Allah? Kenapa? Karena kata Rasulullah, wa mat'amu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaian yang dia gunakan haram. Jadi sesempurna apapun adab-adab yang dia lakukan, sesempurna apapun
cara dia berdoa dan dia sudah melakukan doa itu di waktu-waktu dikabulkan, tapi kalau ada penghalang dari doa itu tetap saja tidak bisa dikabulkan. Karena penghalangnya masih ada. Walaupun dia sudah maksimal berusaha cari waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Dia melakukan adab-adab, dia bertahara, dia bersuci, dia menghadap kiblat, dia mengangkat tangan, tapi masih ada penghalang. Angkat dulu penghalangnya, baru kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad punya putra namanya Abdullah. Abdullah ini putra Imam Ahmad. Beliau bercerita di dalam kitab Az-Zuhud. Dalam kitab Az-Zuhud, beliau menceritakan tentang Imam Ahmad ya. Asaba Bani Israil balaun. Jadi dia mengambil kitab Zuhud dari ayahnya. Ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab namanya Kitabuz Zuhud. Nah, di dalam kitab itu diceritakan oleh Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad bercerita tentang Bani Israil? Bani Israil tertimpa suatu musibah, bala, bencana. Fakharaju makhrajan. Mereka keluarlah ingin berdoa, ingin mencari solusi dari masalah, dari bala bencana tersebut. Fa'auhallahu azza wa jalla ila nabihim an akhbarahum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi mereka, lalu ceritakan, takhrujuna ila sa'id. Kalian keluar ke Sa'id. Sa'id itu adalah permukaan bumi yang tinggi. Jadi Sa'id itu adalah tempat yang tinggi lah, area dataran tinggi. Mereka keluar di dataran tinggi tersebut. Bani Israil ini karena dalam kondisi sedang ditimpa musibah, bencana, mereka ingin berdoa kepada Allah. Keluar dari rumah, mereka keluar dari rumah berdoa di satu tempat yang sama, bersama-sama mereka keluar dan mengangkat tangan. Bi abdanin najasah, tapi badan mereka itu dalam kondisi bergelimang najis. Maksudnya apa? Maksudnya tubuh mereka itu dipenuhi dengan hal-hal yang haram. Jadi badan mereka itu dipenuhi dengan najis. Wa tarfa'una ilayya akaffan qad safaqtum biha ad-dima. Kemudian kalian mengangkat tangan kalian, yang tangan kalian itu berlumur darah. Maksudnya apa? Tangan kalian itu mudah membunuh. Bayi yang tidak bersalah kalian bunuh. Tangan kalian bergelimang darah. Kalian melakukan kezaliman. Kalian suka memukul. Tangan kalian itu kotor. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram. Dan kalian isi perbendaharaan rumah kalian itu dengan perkara-perkara yang haram. Kalian isi perbendaharaan di rumah, perabotan apa saja yang ada di rumah kalian itu semuanya haram. Al-an hinna ishtadda ghadabi alaikum. Sekarang murka Allah begitu besar kepada kalian. Lalu kalian ingin mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, ingin diangkat bencana musibah tersebut. Nggak bisa. Apa yang kalian lakukan itu tidaklah kecuali tidak bertambah kecuali akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa sebab Bani Israil ketika itu berdoa agar diangkat musibah, bencana, bala yang menimpa mereka. Kenapa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena badan mereka dalam kondisi bernajis. Kemudian tangan mereka kotor, berlumur darah. Maksudnya berlumur darah bukan darah yang ada di tangan mereka, tapi mereka itu melakukan pembunuhan, kezaliman, menindas. Kemudian rumah-rumah kalian diisi dengan perbendaharaan yang haram. Lalu ketika Allah SWT murka dan marah kepada kalian, ketika Allah turunkan bala kepada kalian, kalian ingin minta agar diangkat dalam kondisi kalian bermaksiat, nggak bisa. Ya maka ya kita
saat ini tuduhlah diri kita masing-masing. Kita boleh bersuudzon pada diri kita sendiri. Kenapa sampai saat ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi sebabnya adalah karena maksiat yang masih kita lakukan. Bisa jadi kita masih bergelimang dosa. Jadi tuduhlah diri kita sendiri, kenapa doa kita sampai saat ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena penyebab doa kita itu terhalangi dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bab yang berikutnya, faslun fadlud doa, yaitu keutamaan berdoa. Apa keutamaan doa ini? Dijelaskan di sini bahwa di antara keutamaan doa adalah doa itu aduwul bala, musuh bencana. Jadi kalau ada bencana, musibah menimpa kita, lawan dengan doa. Karena musuhnya bencana itu adalah doa. Ini yang pertama. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Kenapa? Karena doa itu bisa menolak bala tersebut dan bisa mengobatinya. Bisa menolak. Kalau menolak berarti sebelum datang bala itu bisa ditolak. Tapi kalau bala itu sudah datang kepada kita, maka doa itu bisa mengobatinya. Paham Ibu? Paham? Jadi kalau bala itu belum datang kepada kita, kita minta agar ditolak. Sehingga bala itu tidak terjadi pada diri kita. Yang jadi masalah, bala itu sudah terjadi, sudah ada di tengah-tengah kita. Maka dengan doa, kata para ulama, yu'alijuhu, akan bisa mengobatinya. Akan bisa menyembuhkannya. Wa yamna'u nuzulahu, dengan doa itu bisa menghalangi turunnya bala. Wa yarfa'uhu, atau dengan doa tersebut bisa mengangkat bala. Au yukhaffifahu idza nazal, atau dengan doa tersebut bisa mengurangi, walaupun tidak terangkat total, walaupun tidak hilang total bala atau musibah bencana tersebut, tapi mudah-mudahan bisa berkurang, bisa ringan bala tersebut. Itu karena doa. Makanya kata para ulama, doa itu adalah silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kalau dikatakan senjata orang yang beriman, berarti senjata ini bermanfaat atau tidak? Ketika kita misalnya dalam kondisi darurat, dalam kondisi terdesak, kita punya senjata, tiba-tiba ada musuh datang. Ini senjata akan memberikan manfaat besar kepada kita. Apa manfaatnya? Bisa jadi kita punya senjata, kita mengusir musuh ini. Dia belum sempat menyerang karena dia melihat kita punya senjata, akhirnya dia pergi. Bisa jadi kan terjadi seperti itu? Bisa. Karena kita punya senjata. Ada musuh nih di depan kita. Kita tampakkan saja, kita tunjukkan senjata kita. Yang tadinya dia mau menyerang, akhirnya dia urunkan niatnya untuk tidak menyerang. Itu senjata. Atau ada musuh yang sudah ada di tengah-tengah kita. Karena kita punya senjata, kita bisa menangkis senjatanya. Artinya kita bisa menolak, menepis, menangkis senjata-senjata dari musuh. Dengan begitu datanglah kemaslahatan pada diri kita. Akhirnya kita tidak terluka, ataupun kalau kita terluka namun lukanya tidak parah, karena kita punya senjata untuk menangkisnya, untuk melawan kembali. Nah, ini senjata. Begitu juga dengan doa. Doa itu seperti ibaratkan senjata tadi. Sebaratkan senjata yang ibu-ibu bayangkan tadi. Ibu sudah bayangkan senjata itu seperti apa? Nah, itulah doa bagi orang yang beriman. Orang yang beriman ketika dia berdoa, dengan begitu yang tadinya Allah ingin turunkan musibah, bala, bencana, akhirnya ditolak, terhindar. Allah tidak jadi menurunkan bala di keluarganya, pada dirinya atau di kampung tersebut. Diurungkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan bala di sana karena doa yang dipanjatkan.
Bisa jadi Allah sudah turunkan bala tersebut, lalu kemudian dihilangkan, disembuhkan, diringankan bala tersebut dengan doa. Maka hal ini pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdoa ini pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Badar. Ini kan perang yang pertama sekali terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Badar ini adalah peperangan di mana kaum muslimin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum siap. Enggak ada persiapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar itu bukan untuk berperang. Nabi keluar dengan para sahabat tidak memiliki senjata yang lengkap, karena memang tujuannya bukan untuk berperang. Kemudian jumlah para sahabat ketika itu sekitar 300-an. Jumlah musuh di saat itu sekitar 1000 lebih. Ini kan jumlah yang bersenjang sangat jauh sekali berbedanya. Lalu kemudian Nabi SAW melihat kondisi yang seperti ini. Nabi SAW berdoa, mengangkat tangan setinggi-tingginya. Nabi SAW berdoa, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam la tu'bad fil ardi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau binasakan sekelompok kaum muslimin yang ada 300 ketika itu ingin berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ingin musnahkan, engkau hancurkan sekelompok kaum muslimin ini ya Allah, lan tu'bad fil ardi, sungguh engkau tidak akan diibadahi, engkau tidak akan disembah oleh siapapun di muka bumi ini. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala menangkan peperangan ini. Dan ini perang pertama terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peperangan ini dimenangkan karena doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat jumlah kaum muslimin yang sedikit, persiapan peperangannya juga tidak mumpuni. Lalu Rasul SAW berdoa, hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan oleh Rasul. Dengan begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa yang beliau panjatkan. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keadaan doa bersamaan dengan bala, musibah, bencana. Coba kita lihat, bandingkan antara doa dengan musibah yang saat ini kita alami. Itu tidak keluar dari 3 keadaan. Kita berdoa di saat kita tertimpa musibah. Nah, ini tidak keluar dari 3 keadaan. Lihat, keadaan yang pertama, an yakuna aqwa minal bala fayadfa'u. Bisa jadi doa kita itu lebih kuat. Jadi doa yang kita panjatkan itu sangat kuat kualitasnya, sehingga kemungkinan besar pengkabulannya sangat cepat daripada musibah yang Allah turunkan. Ternyata musibah yang Allah turunkan ini tidak kuat, dan itu bisa hilang, bisa ditolak dengan doa tersebut. Mungkin pernah kita alami perkara-perkara seperti ini, mungkin bisa dan pernah terjadi pada diri kita. Ternyata doa kita itu lebih kuat daripada musibah atau bencana yang sedang kita alami. Keadaan yang kedua, an yakuna adhaf minal bala. Bisa jadi keadaan yang kedua adalah tatkala kita tertimpa musibah, doa kita itu lebih lemah, tidak lebih kuat daripada musibah yang Allah turunkan. Maka fayusabu bihil abdu, sehingga bencana bala itu menimpa kita. Walakin qad yukhaffif wa in kana dhaifan. Akan tetapi doa tersebut bisa jadi meringankan musibah tersebut. Maka jangan putus asa berdoa. Memang bisa jadi doa kita lemah dari segi pengkabulannya, karena kita tidak bisa terhindar dari perkara-perkara yang haram. Ada beberapa perkara yang haram yang masih terjadi. Mungkin kita masih bergelimang dengan maksiat. Dan begitu jangan pula kita menyerah lalu berhenti berdoa. Tidak. Walaupun kita sadar bahwa dalam kondisi saat ini doa kita kualitasnya lemah, musibah yang Allah turunkan sangat kuat,
kualitasnya sangat kuat, doa kita kualitasnya lemah, tetap berdoa. Bisa jadi dengan begitu Allah akan kurangi, walaupun tidak Allah angkat 100% penyakit, Allah tidak angkat 100% musibah dan bencana tersebut, tapi Allah bisa kurangi musibah dan bala tersebut. Ada kondisi yang ketiga. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga ini ya seimbang. Antara doa dengan bala itu sama kuatnya. Doa kita dengan musibah, dengan bencana itu sama kuatnya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau dalam kondisi yang ketiga ini? Apakah kita tidak perlu berdoa? Jangan, tetap harus berdoa. Yang tadi doa kita lebih rendah saja, lebih lemah saja doa kita, tetap kita harus berdoa. Apalagi kalau kita punya kekuatan doa sama kuatnya dengan musibah, maka tetap kita harus berdoa. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah. Aisyah berkata, qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yughni hazarun min qadarin. Jadi hazarun itu sikap kehati-hatian. Sikap kehati-hatian itu tidak bisa menolong seseorang dari apa yang telah Allah tetapkan. Kami ulangi, ini hadis usahakan untuk dicermati karena agak sulit untuk memahaminya. La yughni hadzarun min qadarin. Jadi sikap hati-hati kita itu tidak mampu untuk mengangkat apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Enggak mampu. Sikap hati-hati kita, misal Allah ingin mentakdirkan perjalanan kita kecelakaan. Ini contoh ya, contoh. Waliyadzubillah. Janganlah contohnya kita. Misalnya si A la qadarullah ingin melakukan perjalanan. Di perjalanan safarnya itu Allah tetapkan musibah berupa kecelakaan. Nanti kata Allah takdirnya si A ini di kilometer sekian di daerah fulan, si A ini akan terjadi kecelakaan pada dirinya dan keluarganya. Itu ketetapan Allah SWT merupakan takdir. Lihat, kata Rasulullah SAW, hazarun itu sikap kehati-hatian, itu tidak akan bisa menolak. Walaupun dia sudah melakukan kehati-hatian, dia menggunakan kendaraan yang safety, yang mungkin kendaraannya itu ya sudah dianggap aman, kemudian pakai sabuk pengaman. Pokoknya hal-hal yang akan menghindari kecelakaan itu sudah dia upayakan, dia lakukan. Semua hal-hal yang akan menghindari dia dari kecelakaan di lalu lintas itu sudah dia lakukan. Kehati-hatiannya luar biasa dia lakukan. Tapi ingat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehati-hatian itu tidak cukup, tidak mampu menghindari seseorang dari takdir yang telah Allah tetapkan. Bisa dipaham Bu potongan hadis ini? Baik, kita lanjutkan. Kata Rasulullah SAW dilanjutkan hadisnya, wad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Tapi yang bisa, lihat, yang bisa mampu untuk menghindari takdir yang Allah tetapkan berupa bencana tadi, itu hanya doa. Maka jangan kita bersikap sombong. Kadang ada orang yang sombong. Ibu hati-hati ya safarnya. Oh iya, saya udah persiapkan mobilnya, kemudian saya sudah cek, ban-bannya sudah aman, kaki-kaki dari kendaraannya udah aman. Wah, pokoknya udah persiapannya udah matang lah safar ini. Gak boleh terlalu pede seperti itu. Ini orang yang sombong. Dia harus ikuti, iringi ikhtiar yang dia lakukan dengan tawakalnya, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, ad-du'a yanfa, karena doa itu bermanfaat. Di saat musibah itu terjadi atau di saat musibah itu belum terjadi. Itu manfaat sekali doa. Kepada si A ini kan musibah itu belum terjadi kan? Si A yang mau berangkat safar tadi ini, yang mau berpergian, musibah ini kan belum terjadi pada dirinya kan?
Nah, doa itu sangat bermanfaat. Kapan doa itu manfaatnya? Di saat musibah terjadi atau di saat musibah belum terjadi. Kata Rasulullah, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Maka wajib bagi kalian untuk tidak melupakan doa, wahai para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis terakhir dari bab ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Thauban. Hadis yang diriwayatkan oleh Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La yaruddul qadar illa ad-du'a. La yaruddul qadara illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa al-bir. Tidak ada yang bisa menambah usia kita kecuali kebaikan. Kebaikan, amal soleh yang kita lakukan itu bisa menambah umur kita. Wa innar rajul la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Dan sesungguhnya seseorang itu diharamkan, terhalang dia mendapatkan rizki Allah karena dosa yang dia lakukan. Baik, yang ingin kita titik fokuskan dari poin hadis ini adalah la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Lihat, doa ini kan sudah kita jelaskan tadi. Doa ini merupakan sebab untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Itu kan doa. Ya, kami ulangi. Doa itu adalah sebab agar kita terhindar dari mara bahaya dan kita bisa mengambil manfaat. Ada kemaslahatan yang ingin kita ambil di sana. Nah, itulah doa. Maka kata para ulama bahwa takdir itu kan ada sebabnya. Takdir itu kan ada sebabnya. Enggak mungkin seseorang itu terjadi suatu takdir pada dirinya tanpa sebab, enggak mungkin. Contoh, kita mendapatkan informasi fulan meninggal dunia. Nah, meninggal dunia kan takdirnya. Biasanya sebabnya apa? Banyak kan? Sakit, tabrakan, apa lagi? Pokoknya tidak mungkin ada takdir itu terjadi tanpa ada sebabnya. Jadi sebabnya itu banyak ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdir. Nah, ingat bahwa keselamatan kita itu juga terkait erat dengan doa. Keselamatan kita itu terkait erat dengan doa. Jadi kenapa seseorang itu terselamatkan dari ini? Karena doa. Kenapa seseorang itu terselamatkan dari itu? Karena dia berdoa. Seseorang itu kenapa terselamatkan dari hal yang separah ini? Karena doa. Jadi sama-sama ada sebab. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan takdir buruk karena ada sebabnya, maka kita lawan sebab itu dengan doa. Sehingga betul kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa doa dapat menolak takdir. Doa dapat menolak takdir. Ustaz, bagaimana mungkin? Kan takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Bahkan 5000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, takdir kita sudah ada. Kita jam sekian di tempat ini akan celaka, itu sudah ada takdirnya. Bagaimana mungkin doa itu bisa merubah takdir yang dulu sudah ditetapkan? Bisa dipahami ini? Bisa dipahami permasalahannya? Baik, bagaimana kita menjawab permasalahan ini? Jawabannya adalah, kata para ulama, bahwa kita berdoa itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Artinya Allah menetapkan takdir kita jauh sebelum kita dilahirkan. Allah sudah tetapkan takdir itu. Kata Allah, misal di dalam Lauhul Mahfuz bahwa si A itu kalau dia tidak berdoa, dia akan mendapatkan musibah A. Tapi kalau dia berdoa, dia akan terhindar dari musibah A tersebut. Berarti dia berdoa itu juga ditetapkan oleh Allah takdirnya, ya kan? Hanya saja dia tidak memilih itu. Andai kata dia memilih takdirnya, kan Allah sudah sebutkan, kalau dia tidak berdoa dalam takdir itu, kalau dia tidak berdoa, maka dia akan mendapatkan musibah. Tapi kalau dia berdoa,
dia akan terhindar dari musibah tersebut. Berarti takdir dia berdoa itu sudah disebutkan oleh Allah di dalam buku catatan Lauhul Mahfuz yang dicatat oleh Allah dalam takdir, buku takdirnya. Cuma upaya itu tidak dia lakukan. Pengamalan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa du'a, tadi tidak diamalkan. Oleh karena itu, untuk terhindar dari sesuatu yang kita tidak inginkan, dari mara bahaya, musibah, maka tidak ada jalan kecuali dengan berdoa. Selain kita berdoa, ya barulah kemudian kita bersikap kehati-hatian tadi. Jangan diutamakan sikap hati-hati, ya ikhtiar dari segi duniawi kita sudah mapan, sudah cukupkan, tapi kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini tidak akan cukup untuk menghindarkan kita dari musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian yang singkat ini yang dapat kita kaji. Barangkali ada yang ingin diperjelas atau dipertegas, silakan ibu-ibu sekalian. Ada yang ingin bertanya langsung, silakan. Baik, ada beberapa pertanyaan melalui tulisan di sini. Pertama, Afwan Ustaz, ana mau tanya apa yang dimaksud dengan Islam jamaah? Ini melenceng dari tema ya. Baik, Allah alam bisawab. Untuk membahas pertanyaan ini perlu kita dudukkan dulu permasalahannya. Kita harus tekuni dan kita harus banyak murojaah dalam memahami apa yang dimaksud dengan Islam jamaah ini. Tapi secara ringkas, bahwa ini adalah salah satu sekte, salah satu golongan dalam Islam yang dianggap sesat. Bahkan sebagian ulama menganggap ini adalah salah satu golongan yang bisa dikatakan khawarij, yang mereka memiliki pemahaman yang selalu menteror pemerintah, menteror kaum muslimin, dan lebih utama menteror orang-orang kafir tanpa ada alasan yang syar'i. Intinya seperti itu. Jadi Islam jamaah termasuk golongan dalam Islam yang mereka jatuh dalam pemahaman yang keliru. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan memberikan istiqomah kepada kita agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Pertanyaan berikutnya, apakah yang haram itu pasti najis, dan apakah yang najis itu pasti haram? Masya Allah. Baik, apakah yang haram itu pasti najis? Tidak. Apakah yang haram itu pasti najis? Tidak. Contoh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Khamar itu kan minuman yang memabukkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa khamar itu tidak najis, tapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamar, atau misalnya sekarang kan udah tidak berbentuk minuman saja. Yang memabukkan itu udah berbentuk sabu, ada ganja, itu kan bahan-bahannya tidak dari najis, tapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua yang haram itu najis, enggak. Apakah najis itu pasti haram? Apakah najis itu pasti haram? Apa nih maksudnya? Haram dikonsumsi maksudnya? Kalau maksudnya najis itu pasti haram dikonsumsi, iya. Setiap najis itu pasti haram dikonsumsi. Ya, wallahu alam bisawab. Apa contohnya? Banyak contohnya. Sebutkan saja apa sesuatu yang haram. Apa sesuatu yang haram misalnya, Ibu? Banyak. Apa? Hah? Sesuatu yang najis, Apa? Apa sesuatu yang najis? Ya, bangkai itu najis, berarti haram dikonsumsi. Kotoran, ya, siapa yang mau konsumsi kotoran? Jadi setiap yang najis maka haram. Haram apanya? Haram dikonsumsi.
Betul. Apa yang dimaksud dengan ma'unah? Ma'unah itu pertolongan. Ma'unah itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana cara memohon ampun atau bertaubat atas dosa-dosa orang tua yang mana semasa hidupnya penuh dengan kesyirikan dan dalam penyembuhan penyakitnya. Baik. Orang tua, berarti orang tuanya sudah meninggal, begitu. Bertaubat dari dosa seorang tua yang mana semasa hidupnya, berarti sudah meninggal. Ya Allah alam bisawab. Kita berusaha sebagai seorang anak, selama kita melihat bahwa orang tua kita meninggal dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita di detik-detik akhir hayatnya dia masih mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib bagi kita untuk berbakti kepadanya setelah meninggal dunia. Di antara bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah memohon ampun untuk orang tua kita tersebut. Kirimkan istighfar. Hadiahkan istighfar kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau mereka semasa hidupnya melakukan pengobatan-pengobatan melalui praktek-praktek kesyirikan, ya bisa jadi karena dakwah belum sampai ke mereka. Apalagi di daerah-daerah ya. Di daerah-daerah itu praktek-praktek kesyirikan dalam pengobatan ini kan sudah ya banyak sekali. Maka kita husnuzon kepada mereka, orang-orang tua kita yang mereka meninggal dunia, yang penting mereka dalam kondisi muslim dan muslimah, kita tetap minta ampunkan kepada Allah untuk mereka. Dan bakti yang lain yang bisa kita lakukan, kirimkan pahala-pahala melalui apa yang telah disyariatkan oleh Rasul SAW. Misalnya bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau kita bisa hajikan, umrohkan mereka. Perbanyak bersilaturahmi kepada keluarga-keluarga orang tua, sambung silaturahmi terutama kepada saudara-saudara orang tua kita, karib kerabatnya atau teman dekat orang tua kita, sambung silaturahmi, berbuat baik kepada mereka. Dengan begitu insya Allah akan membantu sekali orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Terutama yang paling utama kita lakukan untuk memberikan manfaat kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah jadikan diri kita sesolihah mungkin. Paksakan diri kita untuk menjadi anak yang soleh dan menjadi anak yang soleha. Karena dengan kesolehaan kita itu akan memberikan manfaat besar kepada orang tua kita. Apapun ibadah yang kita lakukan, dari salat kita, dari bacaan Quran kita, dari hadirnya kita ke majelis ilmu ini kan ibadah. Dan itu pahalanya akan sampai kepada orang tua kita. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, pahalanya akan sampai kepada orang tua. Maka di antara bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, yang paling penting adalah jadikan dirinya, paksakan dirinya untuk menjadi anak yang soleh atau anak yang soleha. Dengan begitu dia akan menolong orang tuanya ketika sudah meninggal dunia. Baik, yang berikutnya, ada seorang yang pensiun dari pekerjaannya. Kebetulan kantornya memproduksi minuman-minuman keras. Dan dari uang pensiun itu mereka membangun rumah dan membuka usaha untuk kelanjutan hidupnya selama pensiun. Yang Anda tanyakan bagaimana dengan uang hasil usahanya itu? Uangnya buat kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anaknya. Bagaimana bagian yang tumbuh dari badannya? Baik, pertanyaan ini sebelum saya jawab, apakah tatkala sebelum dia pensiun itu, apakah sebelum dia pensiun dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah perkara yang haram? Tahu atau tidak? Kalau dia tahu dan dia sadar betul
bahwa apa yang dia lakukan itu, pekerjaan yang dia geluti itu adalah pekerjaan yang haram, maka tentu uang pensiun itu haram untuk dia nikmati. Uang pensiun itu haram bagi dia untuk dia gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Kalau dia tahu bahwa sebelum dia kerja atau dia akan masuk kerja, dia tahu pekerjaan itu haram. Tapi ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua, dia orang awam betul. Dia orang awam. Dia tidak tahu sama sekali bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu haram. Misal seperti orang yang bekerja di bank konvensional. Dulu dia tidak tahu bahwa pekerjaan itu haram. Atau dulu ada orang yang bergelut pada pekerjaan seni, misalnya musik misalnya. Dia nggak tahu dulu itu waktu dia masuk bergelut pekerjaan itu, dia nggak tahu bahwa pekerjaan itu haram. Dia bekerja. Dengan berjalannya waktu dia paham bahwa itu haram. Maka kondisi dan kasus orang yang kedua ini, penghasilannya itu boleh dia nikmati. Paham Ibu? Kasus yang kedua ini bisa dipahami? Kasus orang yang kedua ini halal bagi dia untuk menikmati penghasilannya tadi, karena dia nggak tahu bahwa apa yang dia kerjakan selama ini haram. Misal orang yang bertaubat dari riba ya. Bertaubat dari riba, dia bekerja di bank konvensional. Kemudian dia bertaubat, dia keluar dari bank itu. Nah, penghasilannya selama ini haram atau tidak? Enggak haram. Enggak haram karena dia tidak tahu ketika itu. Nah, ketika dia sudah bertaubat, dia nggak boleh lanjutkan lagi. Dia harus keluar, adapun penghasilannya itu dia boleh gunakan untuk usaha dan kebutuhan hidupnya, nggak apa-apa. Silakan. Nah, kalau kasusnya pertama tadi berarti haram. Haram dia gunakan. Yang menjadi masalahnya, saya tanya nih, jawab ya. Saya tanya. Kalau misalnya itu haram dia gunakan, uang hasil dari pekerjaannya tadi itu, yang dulu dia bekerja haram, dia tahu. Nah, ketika dia tahu, kemudian hasilnya itu ada pada dirinya, dia gunakan. Saya tanya, apakah ketika uang itu dia sedekahkan, karena nggak halal kan dia gunakan, nggak halal nih, dia berikanlah kepada orang miskin uang tersebut, dia gunakanlah uang itu untuk fasilitas umum misalnya. Saya tanya, apakah orang ini akan jatuh miskin? Jatuh miskin atau tidak? Kan penghasilannya tadi, rumahnya, usahanya, itu semuanya dibangun dari harta yang haram, ya kan? Dan dia tahu sejak awal dia masuk pekerjaan itu, dia tahu bahwa pekerjaan itu haram. Berarti kan nggak boleh, rumahnya ini haram berarti kan? Pakaiannya haram, kemudian uang tabungannya juga haram. Berarti kalau bukan halal bagi dia, haram bagi dia, kan harus dia sedekahkan. Dia harus keluarkan itu. Dia harus berikan kepada orang miskin. Pertanyaannya, apakah ketika dia akan berikan rumahnya tadi, hasil dari pekerjaannya, dia dapat beli rumah, dia harus jual rumahnya, dia berikan kepada orang miskin. Kemudian tabungannya yang sekian ratus juta misalnya, dia harus berikan kepada orang miskin. Kira-kira dia jatuh miskin atau tidak? Jatuh miskin kan? Bisa jadi nggak ada uang lagi dia, udah nggak ada penghasilannya. Untuk makan seminggu pun dia udah nggak punya lagi, karena semua hasilnya itu sudah dia berikan kepada orang-orang miskin. Maka kalau kondisinya, kasusnya pada orang yang pertama ini, apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan karena dia termasuk orang miskin, ini perlu digarisbawahi, karena dia termasuk orang miskin, maka dia boleh memanfaatkan sebahagian daripada harta itu. Paham? Jadi hitunglah selama 1 tahun. Selama 1 tahun kira-kira biaya hidup dia dan keluarga berapa juta. Misalnya selama 1 tahun itu, anggaplah dia dengan keluarga biaya hidupnya 5 juta sebulan ya. Sebulan 5 juta atau mungkin lebih karena anaknya sekolah, anggaplah 10 juta sebulan. Biaya hidupnya sebulan 10 juta. Kalikan setahun berarti berapa? 120 juta. Iya kan? 120 juta. Nah, kalau dia misalnya tambah lagi sewa rumah karena memang rumahnya udah dijual, berarti biaya hidupnya sekeluarga semuanya sebulan itu di total 15 juta. 15 juta kali setahun
Berarti sekitar berapa itu? 100? Hah? Ya sekitar segitulah ya. Keluarkanlah itu, ambil, halal bagi dia untuk memanfaatkannya. Sisanya itu dia harus sedekahkan. Paham? Jadi dia boleh menikmati dari harta yang haram tadi yang dia miliki sekitar kebutuhannya setahun ke depan. Dia hitung-hitunglah sebulan itu berapa, kemudian kalikan setahun, dia ambil, boleh dia nikmati, boleh dia gunakan untuk usaha, boleh dia gunakan untuk biaya hidupnya. Sisanya itu kalau misalnya 1M, berarti sekitar 800 jutanya itu dia harus berikan kepada orang-orang miskin. Baik, pertanyaan terakhir ya. Dan pertanyaannya agak panjang ini. Mudah-mudahan jawabannya pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustadz, saya mempunyai ayah berusia 70 tahun. Qadarullah beliau memiliki penyakit diabetes, asam urat, dan lain-lain sebagainya. Beliau selalu mengeluh dan merasa capek dengan penyakitnya. Kami sebagai anak sudah berusaha untuk tetap memberikan semangat, mengajak berobat ke medis dan lain-lain. Namun beliau tetap selalu mengeluh sampai kami melihat beliau menyerah. Apa yang harus kami lakukan Ustadz untuk bisa meyakinkan beliau agar tetap sabar dan ikhlas dengan sakitnya? Saran apa yang baik untuk beliau yang bisa kita sampaikan tanpa harus terkesan menggurui dan tanpa menyakiti hatinya? Ya, barakallahu fiik. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisinya seperti ini, usia udah 70 tahun, dalam kondisi sakit-sakitan, ya kita sebagai anak sudah berusaha untuk menasehati, sudah memberikan yang terbaik, kita sudah mengajak berobat, tapi belum ada hasil. Kita sebagai anak juga sudah memberikan nasihat tanpa menggurui, tapi kiranya nasihat kita tersebut juga gagal. Apa kiat yang harus kita lakukan lagi? Ya kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Dan kita katakan kepada ayah tersebut, kalau memang ayah sudah tidak kuat dalam kondisi seperti ini, minta kepada Allah yang terbaik, tapi tidak boleh minta kematian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Katakan kepada ayahnya, la tatamannawna bil maut. Jangan meminta kematian. Jangan berharap mati. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW karena penyakit yang dihadapi. Jadi ada penyakit musibah, apapun yang mungkin bencana yang menimpa kita, tidak boleh kita minta agar dimatikan saja oleh Allah. Nggak boleh, haram hukumnya. Jelaskan itu kepada orang tuanya. Tapi minta yang terbaik boleh. Makanya kata Rasulullah SAW, minta yang terbaik, berdoa kepada Allah. Seperti apa doa yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ya Allah, jika kehidupan ini lebih baik bagiku, panjangkan umurku ya Allah. Tapi jika kematian ini lebih baik bagiku, wafatkan aku ya Allah. Boleh seperti itu, untuk menyabarkan, untuk meyakinkan orang tua kita, agar dia tidak berkeluh kesah, agar dia tidak merasa apa yang menimpanya ini adalah suatu musibah yang begitu besar, yang dia harus lelah, yang dia harus menyerah. Enggak, jangan sampai seperti itu. Maka untuk membantu agar orang tua kita tidak menyerah, tidak merasa lelah, ya kita katakan tidak boleh sampai meminta mati, tidak boleh mengharap mati, tapi mintalah yang terbaik kepada Allah. Seperti apa doanya? Gunakan bahasa Indonesia saja kalau tidak paham dan tidak hafal bahasa Arabnya. Ya kira-kira bunyinya adalah, ya Allah, panjangkan umurku, berikan kehidupan kepadaku jika kehidupan ini lebih baik bagiku. Tapi jika kehidupan ini tidak lebih baik untukku, maka wafatkanlah aku. Kalau memang wafat itu atau kematian itu lebih baik untuk duniaku dan akhiratku. Begitu, seperti itulah doa yang mungkin bisa diajarkan kepada ayahnya. Selain itu kita juga bantu dengan doa-doa yang lain. Kita bacakan Al-Quran, kita ruqyah orang tua kita. Ini bagian daripada hal yang bisa membantu, menyabarkan orang tua.
Jadi kita baca doa, baca Al-Quran di dekatnya, apa saja yang bisa kita baca. Tapi tidak perlu kita katakan ini ruqyah, nggak perlu. Kita baca, niatkan saja ruqyah untuk menyembuhkan orang tua. Dikeraskan sedikit bacaannya supaya didengarkan oleh ayah tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh si penanya. Barakallahu fikunna. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Demikian kajian singkat ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu fikunna. Demikian, wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam jemain. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.